ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada momentum kali ini senantiasa kita selalu meningkatkan rasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terpenting adalah kita meningkatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Di belakang itu juga sholawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu jamaah sekalian, bersyukur merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman. Karena tak ada sedikit pun dari kehidupan ini yang tak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, siapa yang memberikan makanan kepada kita? Siapa yang memberikan minuman kepada kita? Allah. Ya, segala apapun yang ada di dunia ini semuanya dari Allah. Setuju? Setuju. Walaupun lautan yang luas, yang dalam dijadikan tinta, pohon-pohon dan ranting Allah jadikan pena, tidak dapat untuk menulis nikmat Allah. Semakin banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hadirin rahimahumullah, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, terkadang kita lupa bagaimana kita mensyukuri dan merawat. Contohnya seperti nikmat umur, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu telah termaktub dalam firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, dengarkan ya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, dari firman ini sungguh benar apa yang Allah sampaikan mengenai macam-macam nikmat yang dimasukkan ke dalam perut kita melalui kerongkongan kita yang kita rasakan setiap harinya. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Dalam mewujudkan rasa syukur kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi ibu-ibu, alhamdulillah. Baik saat kita mendapatkan nikmat maupun kita mendapatkan musibah. Kita perlu ketahui bahwasanya Allah telah banyak sekali memberikan nikmat daripada memberikan musibah kepada kita. Dengan rasa syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi apabila kamu kufur, tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Mau diazab ibu-ibu? Tidak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Al-Misbah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kufur adalah menampakkan, dan juga yang dimaksud dengan kufur adalah menutupi. Ya, betul Ibu-ibu. Yang dimana menampakkan sesuatu yang dimaksud di sini adalah menampakkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita mensyukurinya. Contohnya seperti halnya pekerjaan, yang dimana cara kita mensyukurinya dengan cara kita bertanggung jawab, dengan cara amanah, dan dengan cara taat akan peraturan untuk mencapai kesuksesan dari sebuah pekerjaan yang kita lakukan. Dan juga ada pun contohnya sebagai sebuah pendidikan, yang dimana ibu-ibu kita sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi sampai ke Mesir. Sayang kalau tidak kita amalkan ilmu tersebut, kalau kita tidak berbagi dengan sesama muslim, khususnya sesama teman kita, yang dimana kita berbagi sesama itu adalah menunjukkan rasa syukur kita, rasa taat kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul ibu-ibu? Betul. Nah, yang dimaksud dengan rasa kufur yang dikatakan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah ingkar, yang dimana telah dijelaskan dalam ayat tadi juga, kata ingkar tersebut adalah sebuah hal yang akan diazab oleh Allah di akhir nanti. Ibu-ibu mau diazab nggak? Tidak. Oke. Adapun ibu-ibu, dalam tafsir Al-Azhar karyanya Hamka, yang dimana beliau mengaitkan ayat ini, mengartikan ayat ini dalam ayat-ayat sebelumnya, yang dimana ayat-ayat sebelumnya adalah menjelaskan mengenai Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan di ayat 7 ini, Quran Surah Ibrahim ini, beliau menjelaskan mengenai kaum Bani Israel yang dimana dibebaskan Allah dari penindasan Raja Fir'aun. Dengan itu mereka mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalam mewujudkan rasa syukurnya, kaum Bani Israel ini dituntut untuk berusaha bangkit dan membangun peradabannya sendiri setelah diberikan Allah nikmat berupa nikmat kebebasan dari kezaliman Raja Fir'aun tersebut. Seperti itu kalau dari karyanya Hamka. Nah, adapun yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini, kita tidak pernah lepas yang namanya nikmat Allah, dan kita juga tidak pernah lepas yang namanya musibah yang Allah berikan. Tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya Allah itu telah banyak sekali memberikan nikmat daripada Allah menurunkan musibah. Mengapa hadirin? Karena contohnya nih, seperti bencana alam. Apabila kita terkena banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya, bagaimana cara kita menghadapi musibah tersebut? Kita menghadapi musibahnya dengan cara sabar, tabah, dan juga kita saling tolong-menolong. Misalnya ada saudara yang kita terkena banjir, kita tolong-menolong dalam sesuatu hal yang diperlukan atau yang dibutuhkan, seperti itu. Dan juga sabar dalam menghadapi musibah yang terberat adalah apabila nih kerabat kita, keluarga kita, yang dimana salah satu dari mereka telah berpulang ke rahmatullah, kita harus sabar dalam menghadapi ujian tersebut, yang dimana di situ kita telah diuji oleh Allah kesabaran kita. Ya. Contohnya ibu-ibu, seperti Rasulullah yang mana ditinggalkan berturut-turut. Yang pertama beliau ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib yang selalu mendampingi beliau dalam hal berdakwah. Beliau ditindas kesana kemari dalam menyiarkan agama Islam, dan setelah itu beliau ditinggal oleh sang istri tercinta, istri beliau bernama Siti Khadijah. Sungguh pedih ya ibu-ibu ya, saat kita ditinggal oleh orang kesayangan kita, tapi kita contoh sikap Rasulullah yang sabar dalam menghadapi, yang tabah dalam menghadapi musibah
tersebut. Gimana ibu-ibu? Sampai sini sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, dalam bersyukur ini agama Islam telah memberikan prinsip, telah memberikan panduan terhadap kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama ada asyukru indan ni'am, yang mana bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah as-sabaru indan musibah, yang dimana yang kedua ini kita harus sabar dalam menghadapi musibah. Yang dimana juga dari kedua hal ini adalah menjadikan ukuran untuk menjadikan iman kita, menjadikan kita kuat dan sabar atas apa yang kita hadapi dalam kehidupan yang terus berkembang ini. Seperti itu. Dan Allah juga telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang dimana artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, ketakutan jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam ayat ini sabar menjadikan kita sebagai perisai dan senjata bagi orang-orang yang beriman dalam menghadapi musibah, menghadapi beban dalam kehidupan dan tantangan yang sangat berat ini. Nah, seperti perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan buah-buahan tadi adalah ujian bekal kita yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang mendatang. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu kecuali kesabaran, yang dimana itu semua dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang bersabar di sini? Maka ayat tadi adapun penjelasan selanjutnya, Quran selanjutnya menjelaskan bahwa ayat selanjutnya mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dimana yaitu apabila orang-orang ditimpa musibah maka hendaklah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya adalah sesungguhnya itu semua dari Allah dan kembalinya hanya kepada Allah. Semoga kita bukanlah orang-orang yang termasuk kufur dan kita terhindar dari azabnya Allah yang sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dalam kehidupan ini semoga kita semua selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam tausiah atau ceramah ibu-ibu yang saya sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ibu, yang pertama, kita sebagai umat muslim wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, dengan syukur dalam berbagai musibah, kondisi apapun, Allah akan selalu menyayangi kita dan melindungi kita, dan Allah selalu memberikan nikmat-nikmatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, yang dapat kita ambil kesimpulannya nih, apabila kita kufur, tidak bersyukur, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga di minggu depan nanti kita semua akan mendapatkan materi-materi yang lebih menarik lagi mengenai tausiah berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tausiah
bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu